Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini saya akan mencoba mencontohkan bagaimana caranya ketika kita mau ganti gigi yang sudah lama dipakai, kita ganti dengan gigi yang baru beli ya. Kenapa gigi yang lama harus diganti? Karena disitu kondisinya sudah sangat tidak layak, sudah aus, sudah licin. Jadi nanti ketika buat jahit pada bagian sambungan itu tidak akan jalannya atau berhenti tidak mau jalan. Nah, saya mau ganti dengan gigi yang ini. Ini adalah gigi yang baru. Jenis gigi ini disebut dengan gigi 4 ya, karena ada 4 bagian pada giginya. Jadi kebanyakan orang nyebutnya adalah gigi 4. Nah, kalau yang baru kondisinya adalah seperti ini, ada lancip-lancipnya pada gigi ini, masih lancip-lancipnya. Tapi kalau yang sudah lama dipakai nanti dia akan tumpul dan jadi licin. Jadi ketika buat jahit yang ada sambungan itu akan susah atau berhenti tidak mau jalannya. Jadi sebaiknya kita ganti dengan yang baru. Kalau untuk harganya ini adalah harga sekitar 7.500. Bisa dibeli di toko mesin jahit atau di toko alat-alat jahit. Di sana biasanya ada. Atau bisa juga pesan di online juga ada ya, di online shop itu ada. Kemudian kita buka semua bautnya, baut ini ya, pertama baut ini buka, sepatunya juga dilepas. Nah, nanti ketika semuanya sudah dilepas, baru nanti kita pasang giginya dengan gigi yang baru tadi ya. Nah, ini dibersihkan ini dari sisa kotoran, dibersihkan agar nanti dipakainya itu enak. Nah, kemudian kita mulai melepas baut pada giginya ya. Ini obengnya aslinya itu kegedean, tidak pas ya. Jadi kita harus ganti dengan obeng yang lebih pas. Kita ganti yang agak kecil. Ini terlihat tidak pas, lebih banyak yang lebih gede ya, lebih lebar. Jadi kita ganti menggunakan yang pas. Kalaupun dipaksakan sih bisa, cuman agak lama ya. Jadi kita sebaiknya gunakan obeng yang ukurannya pas. Ini terlihat sangat gede, kita harus ganti dengan yang pas ya. Nah, kita gunakan obeng yang kecilnya sama dengan baut ya. Jadi buat buka itu gampang, jadi tidak meleset-meleset. Ini bisa kita putar ke arah kiri, tapi kalau untuk mengencangkan kita putar ke arah kanan ya. Setelah yang satu lepas, kita lepas lagi yang bagian satunya lagi. Nah, dilepasnya. Nah, ini sebaiknya jarum juga ikut dilepas karena sedikit mengganggu ya. Jadi semuanya dilepas biar kita mudah saat mencopot baut ini ya. Nah, ini kemudian lepas baut ini. Setelah itu kita akan lihat bedanya apa dengan gigi yang lama, yang udah lama dipakai dengan gigi yang baru itu bedanya di mana. Di video ini juga kelihatannya bedanya sangat jauh sekali. Kalau di gigi yang lama itu kita akan melihat di sini sudah terlihat agak licin ya, terutama di bagian depan itu yang warna agak mengkilat putih di depan itu kelihatan sudah licin banget, sudah tidak layak untuk dipakai. Kalaupun dipakai pisau itu biasanya akan sedikit sulit ya. Jadi sebaiknya kita ganti dengan yang beres. Nah, sudah sangat beda jauh dengan yang kondisi baru seperti ini. Coba aja punya ibu-ibu yang di rumah, bisa dilihat apakah sudah aus atau belum. Jadi ketika sudah aus nanti bisa kita ganti. Nah, itu terlihat begitu sangat licin ya, lancip-lancipnya sudah hilang. Jadi sudah waktunya untuk diganti dengan yang baru yang seperti ini. Sekarang kita atau saya akan coba pasang ke mesinnya, apakah bisa apa tidak. Bisa tonton terus video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya.
Nah, caranya seperti ini, masukkan dulu bautnya ke lubang giginya seperti ini, kemudian kita paskan seperti ini. Setelah itu kita kencangkan. Kita kencangkan pakai obeng yang ukurannya pas. Kalau ukurannya nggak pas itu nanti akan susah ya. Kotoran juga harus dibersihkan biar nanti dipakainya mesinnya juga enak ya. Sekarang kita kencangkan seperti ini, pasang sekencang-kencangnya, tapi jangan sampai terlalu kencang, nanti bisa mengakibatkan bautnya itu dol atau rusak ya. Jadi kencangkan sekencang-kencangnya, tapi harus tetap hati-hati agar tidak dol. Nah, seperti ini. Nah, setelah pasang seperti ini, saya akan coba melihatkan dari sudut lain. Nah, saat memasang bagian ini itu harus rata ya, jadi tidak boleh miring ya. Ini harus seimbang antara depan dan belakang, harus seimbang. Kalau belum seimbang, kita bisa geser lagi dengan mengendurkan bautnya terlebih dahulu. Setelah itu kita pasang tutupnya. Nah, saat memasang tutup ini kita juga harus perhatikan lubangnya apa sudah seimbang apa belum antara kiri kanannya. Jadi kalau umpama itu miring atau melanjang, itu akan kelihatan dari lubang-lubang pada tutup gigi ini. Ini terlihat sudah pas. Nah, itu sudah seimbang. Kemudian kita kencangkan seperti ini. Aslinya bautnya itu ada dua, cuman karena saya nggak tahu kemana itu sudah hilang, jadi saya menggunakan baut cuma satu pada bagian depan saja. Pada bagian yang pertama dari posisi kita jahit itu saya menggunakan hanya satu baut. Kemudian kita atur lagi posisi pasnya gigi itu dimana. Kalau belum pas kita bisa geser-geser pada bagian ini ya. Nah, ini bagian sini harusnya ada baut juga, cuman sudah hilang, jadi saya tidak menggunakan. Kalau lebih baiknya sih kita menggunakan dua baut agar tidak berisik bunyinya ya. Kemudian kita kencangkan baut-bautnya biar dipakainya itu enak, tidak berisik atau apa namanya. Yang penting itu posisinya dikencangkan. Setelah itu saya akan mencoba menggunakan untuk pasang pakai sepatu kelem. Ini sebetulnya sepatu kelem juga bagus, cuman karena udah lama jadi kelihatan jelek sekali ya. Jadi saya akan ganti dengan yang lumayan agak baru, sebetulnya bukan baru, udah lama, cuman warnanya masih terlihat lebih bagusan yang ini. Yang kedua, saya menggunakan yang kedua saja ya. Saya gunakan baut yang bukan baut tapi sepatu yang ini, yang kedua, yang masih terlihat bersih. Ini namanya sepatu kelem, biasa juga disebut dengan sepatu lilit ya. Kalau dikonversi biasanya nyebutnya sepatu lilit, cuman kalau dipakai tailor kebanyakan nyebutnya itu sepatu kelem. Setelah itu kita kencangkan baut pada sepatu. Setelah itu kita pasang jarumnya. Saat pasang jarum juga kita harus perhatikan jangan sampai salah. Jadi posisi yang ada lubangnya kayak selokan ini adanya di samping kiri ya. Jangan sampai kebalik, kalau kebalik nanti hasilnya buat jahit itu tidak akan bagus. Nah, ini kita raba-raba seperti ini, harus sudah pas pada posisi samping. Setelah ini saya akan gunakan untuk menjahit kelem pada kain yang lurus ya, pada kain katun. Ini saya coba gunakan untuk menjahit kelem ya. Ini saya menggunakan kain katun, jadi tidak begitu susah. Tapi kalau untuk kain yang seperti sipon itu kadang gampang kadang susah, jadi kita harus banyak-banyak berlatih. Seperti ini aja menggunakan sepatu kelem seperti ini, kita harus sering-sering berlatih. Nah,
ketika kita mengelim itu usahakan kainnya itu angkat pada bagian yang kita pegang ya, agak diangkat sekitar mungkin 4 cm 5 cm, jadi harus lebih tinggi dari posisi sepatu ya. Ini kemudian seperti ini hasilnya seperti ini, tidak ada yang jebol ya. Saya akan coba ulangi sekali lagi nanti pada video ini ya, jadi tonton terus sampai akhir. Ini adalah, nah ini lanjutan seperti ini ya. Kemudian saya akan coba ulangi lagi biar lebih paham ya caranya bagaimana. Saya gunting dahulu seperti ini. Setelah itu kita lipat kainnya seperti ini. Nah setelah lipat kita masukkan ke sepatunya ya, kita turunkan jarumnya, kita masukkan kainnya. Nah agak diangkat seperti yang pada video ini, kainnya diangkat ke lebih tinggi dari posisi sepatunya sekitar 4 cm sampai 5 cm. Nah ini harus lebih tinggi, jangan nempel pada mesin seperti ini susah, harus lebih tinggi seperti ini. Sekarang kita lanjutkan untuk ngelem. Saya akan coba ulangi sekali lagi, ini posisinya kain katun. Jadi kalau untuk kain yang lainnya tentu cara ngelimnya juga akan sedikit berbeda ya. Saya hanya menggunakan kain katun ini terlebih dahulu agar mudah ya, jadi nanti si pemula itu bisa mengikuti dengan belajar dengan cara atau pakai kain yang katun dahulu ya. Ini seperti ini, posisinya harus agak lebih tinggi dari sepatu kelimnya, jadi agak ke atas ya. Sekarang saya akan coba menggunakan untuk menggelem yang posisi ini masih posisi kainnya kain lurus. Setelah ini saya akan contohkan untuk kain yang serong atau yang melengkung, bahkan yang bulat dan yang seperti obat nyamuk, itu nanti saya akan contohkan pada video ini. Nah, ini karena spolnya habis, nanti saya ganti dengan spol yang lainnya, warnanya agak terlihat jadi biar kelihatan hasilnya. Ini saya ganti menggunakan warna abu-abu. Saya akan coba sekali lagi ya, jadi tonton terus. Nanti setelah ini saya akan contohkan pada kain yang serong. Ini lipat seperti ini, nah seperti ini ya. Kemudian kita coba gelem lagi. Nah ini posisinya adalah agak naik seperti ini ya, tidak perlu naik. Kalau datang seperti ini salah, harus lebih naik seperti ini, sekitar mungkin 3 sampai 4 cm atau 5 cm ya. Posisi kainnya juga tidak boleh lurus ya, jadi agak ditarik ke arah kiri sedikit, mungkin sekitar 1 cm, agak di samping kiri dari posisi sepatunya, jadi jangan lurus ya. Untuk bagian depannya itu agak ditarik juga boleh, posisi tangan kiri ada di bagian ujungnya, sepatu bagian depan membantu menarik kain dari belakang agar tidak mengerut. Nah ini saya akan coba contohkan untuk kain yang serong seperti biasanya pada baju muslim, pada rok bagian bawah itu banyak kain yang serong seperti ini. Ini adalah posisinya kain yang serong seperti ini. Saya akan coba contohkan caranya kayak tadi seperti ini. Kita masukkan dahulu. Setelah itu kita lihat begini ya. Nah,
Nah ini harus agak lebih ke sebelah kiri sedikit, sekitar 1 cm ya, jangan lurus banget. Nah sambil kita tangan kiri itu menarik, jadi agak dibelokkan ke sebelah kiri atau ke sebelah pojoknya, jangan diluruskan ke depan karena nanti akan akan meleset. Nah jadi kita harus belokkan ke arah kiri seperti ini, belokkan seperti ini ya, ke arah kiri. Nah lihat-lihat seperti itu ya, jadi posisinya tangan kanan itu agak lebih tinggi, kemudian tangan kiri agak menarik pada bagian kainnya. Saya akan coba balik pada bagian lainnya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi kita ketika meneliti posisi tangan kita itu tidak boleh selalu sama pada posisinya. Kadang kita bisa cari bagusnya itu kain itu diapain. Nah ini karena ini adalah serongannya itu berlawanan dengan yang tadi, maka saya cara megangnya juga lainnya. Saya megangnya agak ke belakang, tangan kiri itu adalah menahan posisi kain yang ada di sebelah kiri seperti ini, menahan ya, tidak boleh ditarik ke bagian depan karena ini adalah arah yang sebaliknya. Nah ini hasilnya seperti ini, tidak melintir ya, rapi. Nah sekarang kita akan contohkan untuk kain yang membulat seperti, bisa dikatakan seperti piring ya. Jadi kita kalau untuk membulat itu tangan kita itu tidak boleh ada di depan, ada di belakang mesinnya, tapi kita harus seperti posisi seperti ini sambil menahan kainnya. Tangan kanan kita menggulung, tangan kiri kita menarik. Nah gini kita juga harus seperti ini, tangan kiri itu harus berpindah-pindah, kadang belakang kadang di depannya. Nah ini begini agak-agak menahan kainnya, tangan kanan itu berusaha menggulung kain, tangan kiri agak menahan. Bisa dilihat ya, ini adalah posisi kain yang membulat seperti ini. Hasilnya seperti ini, tidak ada yang jebol. Ini nanti kita gosok agar nanti tidak banyak gelombang seperti ini, sebaiknya kita gosok ya untuk menghilangkan gelombangnya. Nanti kita gosok pada bagian ini ya. Ini adalah posisi bulat seperti piring ya. Saya akan coba gunakan untuk mengelem yang posisinya adalah seperti obat nyamuk. Ini saya akan bikin obat nyamuknya terlebih dahulu. Saya menggunakan cara yang seperti ini, hanya dilukis, tidak pakai hitungan, dikira-kira saja, dilukis seperti ini. Kalau umpama kependekannya tinggal ditambahin lingkarannya, kalau kebanyakannya tinggal dikurangin lingkarannya ya. Setelah bikin bulatan seperti ini, sebaiknya kita ukur dahulu apakah sudah sesuai panjangnya atau belum. Karena ini keperluannya hanya untuk tutorial cara klaim, jadi saya tidak menggunakan ukuran panjangnya berapa. Intinya saya mendapatkan bentuk yang menyerupai obat nyamuk. Kalau kita motong dari bagian tengah seperti ini akan susah ya, jadi sebaiknya kita memotongnya itu dari arah yang luas seperti ini ya. Kita potong sampai membentuk bulatan. Ini nanti yang akan saya kelim. Ini adalah kainnya, kain katunnya agak tebal. Ini saya lagi bikin obat nyamuknya terlebih dahulu.
simak terus videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, atau bisa juga bagikan dan komennya. Nah, saya lagi membuat posisi obat nyamuknya seperti ini. Kita buang bagian ini. Nah, kita lanjut lagi, bagian ini kita gunting lagi seperti ini biar agak lebih panjang. Jadi kalau mau kurang panjang, kita tinggal menambah lingkarannya seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba praktekkan bagaimana caranya mengelim seperti ini ya. Ini adalah yang obat nyamuk tadi. Saya akan coba kelim apakah bisa apa enggak. Kalau biasanya untuk yang jenis potongan obat nyamuk seperti ini, kita tidak bisa mengelim dengan cara yang cepat, jadi kita harus pelan-pelan jahitnya, tidak bisa cepat ya. Saya mulai dari bagian belakang terlebih dahulu seperti ini. Kita masukkan ya. Nah, jadi kita kadang tangan kiri itu kadang di depan, kadang juga di belakang, tergantung nanti ketika posisi tangan kiri kita di depan apakah melintir atau tidak. Jadi kita harus selalu berpindah-pindah posisi tangan sebelah kirinya ya, kadang di depan, kadang di belakang. Biarkan posisi kain itu jangan ke depan, jadi semau jalannya kainnya saja, tidak usah diatur ya. Ini kadang tangan kita itu yang sebelah kiri kadang di depan, kadang di belakang, jadi membantu mengatur si kainnya ini ya. Nah, seperti ini kalau untuk kain yang seperti mouse itu biasanya gampang, tapi kalau untuk kain yang agak kaku itu akan sedikit susah ya. Tapi kalau untuk kain yang agak melar itu biasanya malah gampang, seperti kain mouse. Seperti ini, kita lanjutkan terus. Nah, jadi ketika kita jahit seperti ini, kita kadang tidak bisa ngebut atau terlalu cepat ya. Kita harus bisa menjaga agar si kainnya ini tidak meleset ya. Jadi jangan bikin cepatnya. Yang penting jadinya bagus, pelan-pelan gak apa-apa. Selamat menikmati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya ibu-ibu, semoga sukses. Jangan lupa terus mencoba. Terima kasih.